Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak semua. Kita ketemu lagi pada hari ini, ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Jadi kalau sebelum UTS kemarin kita ketemu di mata kuliah manajemen pemasaran, hari ini kita akan bertemu sampai nanti di ujian akhir semester, kita akan berdiskusi tentang kewirausahaan. Oke, sebagai pengantar seperti biasa kita kenal nama nggak perlu ya, karena Anda sudah sangat kenal dengan saya, kemudian Anda juga sudah sering interaksi dengan saya, maka saya tidak perlu memperkenalkan diri lebih lanjut. Kemudian juga tentang kontrak yang biasanya kita lakukan di awal perkuliahan ketika kita ganti pengampu, saya tak kira juga tidak perlu untuk kita sampaikan karena Anda sudah sangat paham apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berada di kelas saya. Oke? Oke. Mas Mbak semua, hari ini kita akan membahas sedikit sekali materi, yaitu tentang hubungan interpersonal. Materi hari ini sangat sedikit, hanya 3 slide ya, yang kalau misalnya kita ketemu luring, ini mungkin saya dalam 3 slide itu kita mungkin bisa bercerita panjang lebar, tetapi ketika kita daring seperti ini, mungkin akan sangat singkat saya memaparkan materi, karena tidak ada interaksi langsung ya. Jadi kalau kita luring, kita bisa satu slide kita berinteraksi, satu slide kita berinteraksi, dan seterusnya. Tetapi karena di sini kita menggunakan video dan kita tidak mengadakan interaksi langsung, jadi mungkin pemaparan materi sangat singkat, dan nanti selebihnya kita lakukan atau kita gunakan waktu yang tersisa untuk diskusi. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas tentang hubungan interpersonal. Nah, apa yang dimaksud dengan hubungan interpersonal? Ya, apa perlunya kita melakukan hubungan interpersonal? Oke, sebetulnya kita nggak usah pelajari ini pun kita sudah tahu ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terlibat dengan orang lain. Kita selalu ada kegiatan, permasalahan, ataupun aktivitas bersama orang lain. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai hubungan interpersonal. Kalau kita lihat dari pengertiannya, yang kita maksud dengan hubungan interpersonal adalah ada dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Pengertian yang luas ini adalah interaksi seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan di segala bidang. Sedangkan pengertian sempit ini adalah interaksi seseorang dengan orang lain kaitannya dengan hubungan kerja. Oh ya, Mas Mbak semua, sebelum lanjut saya ingatkan Anda untuk presensi. Ya, jangan lupa presensi di OJW. Seperti biasa, sudah saya buka 30 menit tadi sebelum kuliah dimulai, dan nanti akan kita tutup 15 menit setelah kuliah kita akhiri. Oke, kembali ke materi ya. Jadi ada pengertian luas. Pengertian luas dari hubungan interpersonal adalah interaksi seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan di segala bidang, ya. Kalau yang sempit ini terbatas pada hubungan kerja. Dalam pengertian luas, ini seperti kehidupan Anda sehari-hari, Anda tinggal di kampus, Anda tinggal di kampung, Anda ada di kos, kemudian Anda ada di suatu komunitas tertentu yang di situ tidak ada hubungan kerja. Ini adalah pengertian sempit ya. Jadi Anda melakukan interaksi ya, apakah interaksi itu saling tolong-menolong, interaksi itu apa itu namanya? Berkomunikasi ya, dan sebagainya. Jadi yang dalam pengertian luas ini tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja atau tidak ada kaitannya dengan hubungan kerja. Sementara untuk pengertian sempit ini kaitannya dengan hubungan kerja. Hubungan interpersonal seringkali kita sebut sebagai hubungan manusiawi. Karena apa? Karena titik sentralnya adalah manusia. Nah, ketika di sini hubungan interpersonal kita katakan sebagai hubungan manusiawi dan titik sentralnya adalah manusia, Anda harus sangat memahami bagaimana sifat-sifat manusia.
Ya, jadi dalam melakukan hubungan interpersonal, Anda harus hati-hati. Anda harus memahami bahwa manusia itu punya emosi, bahwa manusia itu punya batas kesabaran, bahwa manusia itu punya cita-cita, bahwa manusia itu punya keinginan, bahwa manusia itu punya rasa takut, bahwa manusia itu punya rasa keinginan mencapai kepuasan, dan seterusnya. Ini Anda harus pahami ketika Anda melakukan hubungan interpersonal. Nah, faktor yang mendasari terjadinya hubungan interpersonal ini secara teoritis ada 3, ya. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan interpersonal, ini ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama adalah imitasi, ya. Menurut Gerungan ada imitasi, ada sugesti, dan ada simpati. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi itu adalah jika seseorang melakukan interaksi dengan orang lain karena orang tersebut ingin mencontoh atau meniru atau menjadikannya teladan, imitasi. Ya. Kemudian yang kedua, sugesti. Ini adalah ketika seseorang menjalin hubungan dengan orang lain karena terpengaruh keberadaan orang tersebut. Dan yang ketiga ini adalah seseorang melakukan hubungan atau menjalin hubungan dengan orang lain karena adanya perasaan tertarik atau simpati. Oke? Oke. Akan lebih jelas kalau kita bisa memberikan contoh dari masing-masing ini. Hubungan imitasi yang seperti apa, hubungan sugesti yang seperti apa, hubungan simpati yang seperti apa. Oke, ini diskusi kita yang pertama. Silahkan nanti Anda merespon ketika kita sudah selesai memaparkan materi. Ya, berilah contoh hubungan imitasi itu yang seperti apa, hubungan sugesti itu yang seperti apa, dan hubungan simpati itu yang seperti apa. Nah, ini slide terakhir ya, sangat singkat untuk hari ini memang. Saya mencoba menggabungkan dengan materi yang lain, kayaknya tidak bisa, karena materi setelah ini adalah komunikasi 2 kali pertemuan yang mungkin ada relevansinya sih dengan hubungan interpersonal, tetapi kalau materinya kita gabungkan, ini agak beda bahasan seperti itu, ya. Oke, kaitannya dengan hubungan interpersonal, kita akan mengenal apa yang kita sebut sebagai komunikasi interpersonal, ya. Jadi seseorang harus melakukan interaksi dengan orang lain. Ya. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antar pribadi yang memerlukan kontak langsung dalam bentuk percakapan. Ya. Jadi seseorang itu harus melakukan interaksi dengan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Segala aktivitas kita selalu melibatkan orang lain. Dalam suasana ketika Anda sedang sendirian sekalipun, itu ada peran orang lain. Misalnya, Anda sedang nongkrong di kafe karena ada satu masalah, Anda datang ke kafe sendiri, merenung, minum kopi misalnya seperti itu. Ya, ketika Anda di kafe, Anda memang sendiri, tetapi keberadaan Anda di situ itu ada interaksi dengan orang lain, misalnya dengan yang menyiapkan kopinya, ya, mungkin dengan tukang parkir ketika Anda memarkir kendaraan Anda, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi seseorang harus melakukan interaksi dengan orang lain, sekali lagi karena kita tidak bisa hidup sendiri, semua aktivitas kita selalu melibatkan orang lain, termasuk dalam kesendirian. Ya. Nah, sekarang apa tuh manfaatnya komunikasi interpersonal itu? Ya. Komunikasi interpersonal itu sangat-sangat penting. Ya. Diperlukan ketika Anda melakukan konsultasi, Anda melakukan lobby, Anda melakukan pertemuan 4 mata, terlebih lagi ketika Anda melakukan pemasaran. Komunikasi Anda, kemampuan komunikasi interpersonal Anda akan sangat menentukan. Ya.
Anda sedang, katakanlah ini kita ambil contoh yang sederhana, konsultasi dengan dosen pembimbing misalnya. Bagaimana dosen pembimbing akan memberikan respon kepada Anda? Apakah akan memberikan mudah ya, kemudahan, atau mungkin berkesan agak sulit, atau mungkin kesannya enak, tidak enak, welcome, atau bagaimana? Ini sangat ditentukan oleh bagaimana Anda berkomunikasi, ya. Seringkali saya membimbing mahasiswa itu kadang-kadang senang ya, seringkali rasanya senang. Sehingga ketika mahasiswa yang bersangkutan meminta konsultasi, saya akan melayani dengan enak ya. Atau sebaliknya ada juga beberapa mahasiswa yang ketika yang bersangkutan minta konsultasi, saya sudah males. Karena apa? Karena mungkin komunikasi interpersonalnya yang tidak bagus ya. Jengkel-ke lah seperti itu. Ya. Dan ini kalau dalam komunikasi kita secara luring, ini kadang ditentukan bagaimana cara kita menggunakan bahasa, bagaimana cara kita menempatkan diri, ya. Ini akan menentukan kemampuan komunikasi interpersonal Anda, ya. Nah, lobby juga demikian. Lobby itu lebih-lebih lagi ya, lebih penting lagi Anda mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal. Karena apa? Karena kalau konsultasi tadi misalnya di situ komunikasinya tidak begitu menyenangkan, mungkin tidak terlalu berdampak. Tetapi ketika Anda lobby, ketika Anda melakukan pertemuan empat mata yang itu hubungannya dengan bisnis, atau ketika Anda melakukan pemasaran dan komunikasi Anda tidak bagus, nah ini dampaknya fatal. Ya, lobby ini mencari suatu, mesti ada tujuannya, ada sesuatu yang ingin dituju. Kalau komunikasi interpersonal Anda tidak bagus, maka lobby itu bisa gagal. Apa yang diinginkan oleh perusahaan atau apa yang menjadi cita-cita dari organisasi Anda, kemudian mewakilkan Anda untuk melakukan lobby, itu bisa tidak tercapai. Karena apa? Hanya karena salah di dalam berkomunikasi interpersonal. Ya. Apalagi pemasaran. Wah, pemasaran ini akan penting lagi. Pemasaran itu kan membujuk seseorang ya. Kemarin kan sudah singgung di meja pemasaran ya. Pemasaran itu kan membujuk seseorang untuk mau melakukan seperti apa yang kita mau, ya kan? Nah, pemasaran kalau dalam arti yang sebenarnya, dalam arti bisnis ya, ini kan Anda ingin orang yang tidak suka menjadi suka, orang yang tidak merasa butuh menjadi butuh, orang yang tidak merasa ingin membeli jadi ingin membeli, kan seperti itu. Nah, ini bisa Anda pengaruhi dengan kemampuan Anda berkomunikasi interpersonal yang baik. Ya. Kalau Anda tidak mempunyai komunikasi interpersonal yang baik, ini mungkin Anda tidak bisa mempengaruhi orang lain. Pemasaran Anda bisa gagal seperti itu. Ya. Oke Mas Mbak semua, mungkin untuk pancingan hari ini seperti ini materinya ya. Jadi ini sebagai pemancing aja. Tadi kita sudah punya satu diskusi yaitu tentang contoh-contoh hubungan interpersonal yang dasarnya sugesti, imitasi, dan apa tadi ada 3 tadi ya. Itu apa saja, contohnya seperti apa. Kemudian diskusi kita yang kedua adalah apa kaitannya dengan kewirausahaan, apa pentingnya Anda mempunyai kemampuan hubungan interpersonal dan komunikasi interpersonal. Ya, jadi diskusi kita yang kedua adalah tolong jelaskan relevansi hubungan interpersonal dan komunikasi interpersonal dengan kewirausahaan. Oke? Oke, habis ini kita diskusi.